tunggu kalau ada titipan. Wih, masih ada juga titipan. Masya Allah, banyak yang titip tanya ini sama Ustaz Nur. Bagaimana membedakan antara lapar dan haus fisik dengan lapar dan haus spiritual? Wah, Barangkali Pak Edi bisa menjawab. Waduh, Mas Nur, malah saya mau bertanya itu. Karena yang Kan saya pertama yang nanya, saya tahu itu. Lapar dan haus fisik itu saya tahu. Ya, gimana, Pak? Kira apa itu yang spiritual itu? Ya, saya yang nanya Pak Edi, yang Pak Edi yang jawab. Saya belum makomnya belum nyampe, Mas Nur. Ya, gimana kalau Makanya kita saya nanya, Kiai Pak aja, Edi yang Mas Nur? jawab. Iya, daripada kita debat, kita kasih tahu ke Kiai aja suruh jawab ya. Oh, nah, Ya, silakan Kiai. makasih. Kalau tadi ada lapar haus fisik, lapar haus spiritual, yang tadi itu baru terjadi, itu lelah spiritual. Ya kan ada lelah fisik, Ya. ada juga lelah spiritual. Ya, itu karena manusia terdiri dari dua unsur, tubuh dan ruh. Mungkin itu yang saya tangkap. Jadi tubuh ada laparnya, tubuh ada hausnya. Nah, ruh kita itu yang disebut tadi mungkin spiritual. Kan kita ini ada tubuh, ada ruh, atau ada jasmani dan rohani, ada jiwa dan raga. Kalau tubuh kita lapar ya kita rasakan. Kayak sekarang nih, haus atau tidak ini? haus. Haus ya? Haus fisik atau spiritual? Dua-duanya lapar juga Kiai. Oh, lapar juga, Masya Allah ya. Jadi mau minum apa ini? Ya kalau bisa sih Masih yang puasa, hangat masih gitu. Oh ya, saya kira puasa ini tadi. Sudah ada lagi. Karena hangat. Yang hangat-hangat waktu berbuka kan sebentar lagi ya, sebentar lagi. Belum menahan. Iya, belum terisi. Padahal sebentar lagi juga ada. Masya Allah, ya. Tukang azannya masih di sini. Kan sebentar lagi. Nah, ketika tubuh kita lapar, haus, kita tahu. Tahukah kalau tubuh kita merasakan sakit, pening, pusing, kepala, kita tahu. Tapi dari mana kita tahu kalau ruh kita sedang tidak baik-baik saja? Dari mana kita tahunya? Nah, yang kedua, ada yang menarik tentang lapar dan haus spiritual ini. Ada yang membedakan antara sifat-sifat jasmani dan ruhani. Kalau jasmani, misalnya kita lapar nih, makan, haus, minum. Mulai dari lapar, tapi pasti di satu titik berhenti. Kita akan merasa kenyang. Cukup, mau dipaksain juga nggak bisa. Mau menu selezat, senikmat, seindah apapun, kalau sudah kenyang, ya berhenti. Nah, ini katanya yang bedanya dengan lapar dalam tanda petik spiritual. Lapar spiritual ini dimulainya justru dengan kenyang, yaitu rasa enggan, bosan, jenuh, malas. Misalnya nih ruh ini katanya di antara makanan ruh, misalnya dalam ayat A'udzubillahi minasyaitonir rajim, falyanzuril insanu ila ta'amih, hendaknya manusia melihat pada makanannya, itu bukan makanan untuk fisik. Kita lihat makanan, tapi makanan untuk ruh. Melihat dari mana kita mengambil makanan. Apa makanan ruh? Ibadah, doa, ngaji, sholat. Itu makanan ruh dalam Islam, dalam tanda petik. Nah, semua ini diawali dengan kenyang dulu. Umumnya itu, nanti aja. Males. Merasa cukup, gitu. Begitu. Nah, tapi kalau sudah dinikmati, katanya makin lama justru makin haus. Makin lama makin lapar. Yang spiritual ini, yang ruh ini, kalau orang sudah tahu nikmatnya, beginilah, kalau sudah ziarah, ingin ziarah lagi tidak? Ya, ada kerinduan. Ya, kalau misalnya, kalau kita sudah menemukan kenikmatan itu, orang berangkat ke tanah suci, ingin kembali lagi. Karena haus, ya. Nah, begitu juga di antara makanan ruh adalah ilmu. Begitu kita mengaji, baca, menemukan kenikmatan spiritual, rasanya ingin lebih lagi, ingin lebih lagi. Jadi kalau kita di satu titik berhenti kajian, berhenti mencari ilmu,
itu sudah tidak lapar lagi secara spiritual. Boleh jadi kehadiran kita di majlis-majlis hanya sekedar kehadiran fisik saja. Gitu. Gimana nih Kiai? Pada spiritual itu ibarat HP gitu Kiai. HP, Ya, nanti kalau dia baterainya udah habis kan harus dicas. ya. Kapan itu kita tahu Kiai bahwa kita itu harus ngecas HP ini? Oh iya, ya. Yang spiritual nih kapan itu kira? Kalau Gimana tuh Kiai? kalau gambar baterainya udah merah biasanya. Iya, iya. Ya, ya. Kalau HP Udah merah ya. itu wajib di-charge. Nah, kalau spiritual ini gimana nih Kiai? Oh, selamat. HP kalau sudah merah wajib kita charge. Kita kapan tahu kita merahnya? Ya kalau sudah mulai marah-marah. Sudah merah ya. Jadi ketika lisan kita mungkin bisa merasakannya, hati tidak tenang, pikiran gelisah, itu sebetulnya sudah waktunya untuk dicas. dicas. Atau misalnya itu tadi ya, lisan kita jadi mengucapkan kalimat yang tidak enak, itu waktu untuk dicas. Ada masalah dengan sesama manusia, dengan keluarga, nah, itu juga waktu untuk di-charge begitu. Nah, ini menarik nih Kiai. Ya, Soalnya kadang-kadang Kiai kalau kita itu selalu banyak ngecasnya full, ya, spiritual kita itu kadang-kadang kita sedikit lagi itu kadang-kadang bisa tergelincir Kiai. Ke sifat yang satunya itu tuh. Ria kadang-kadang Kiai. Oh, iya, iya, Nah, itu iya, iya. gimana Kiai biar bisa membentengi hal seperti itu biar spiritual kita ini tetap terjaga dan konsisten bahwa kita memang benar-benar haus kan. Ya. Spiritual itu tanpa punya Iya. keinginan ria Masya tadi. Allah, luar biasa. Luar biasa. Ini kan pertanyaannya tadi analoginya HP. Ya. Jadi seakan-akan kelamaan ngecharge, HP-nya panas, meledak, Ya, begitu ya. ya, betul. Sekarang itu HP punya fasilitas batas aman ngecharge. Misalnya di 90%. Walaupun ini analogi ya, Ya. walaupun analogi. Artinya apa? Kalau kita ikuti analogi itu, maka misalnya dalam tasawuf itu ada yang disebut khauf dan roja. Kita memang menempatkan diri kita antara harap dan cemas. Jadi ketika tadi ingin mengaji, kita khawatir nanti jatuh, takut pada ria, maka kita ada kecemasan itu sendiri sebetulnya pertanyaan tadi itu sudah menunjukkan kecemasan dan itu bisa jadi rem untuk tidak jatuh pada ria. Yang nanti akan berlebihan jatuh pada ria sebetulnya tidak punya kecemasan seperti yang tadi Pak ditanyakan. Jadi kecemasan sendiri itu anugerah. Saya takut nih nanti jatuh pada ria. Itu sendiri sudah sebuah bentuk rem. Begitu. Caranya bagaimana? Banyak mohon ampun kehadirat Allah Subhanahu wa taala, banyak beristighfar dan ya istighfar, sholawat, mendekatkan diri. Ada dalam tasawuf itu memang ada apa ya? Ada riyadhah yang disebut malamatiyah. Untuk menghilangkan ria ujub itu. Malamatiyah ini sering dianggap menghinakan diri. Padahal sebetulnya ingin menekan keakuan. Jadi misalnya berkhidmat itu cara yang paling baik untuk meluruhkan keakuan. Membantu orang lain. Kalau khawatir juga masih jatuh pada ria, ujub dan sebagainya, berkhidmatlah di tengah orang-orang yang tidak kenal kita. Jadi tidak tahulah dia siapa, kita berkhidmat. Itu cara untuk meluruhkan keakuan supaya tetap haus itu tadi. Bentar izin, setahu saya misalkan ada beberapa yang menjadi penyebab menjadi terhalangnya lapar spiritual. Ya, Misalkan kita fokus ke hal-hal yang material, benar, benar. kesibukan-kesibukan yang lain. Nah, barangkali bisa ada kiat-kiat khusus supaya selalu terjaga ya, selalu Ya. terjaga. Kalau misalkan sudah melenceng dan sebagainya, kita kembali lagi ke masalah-masalah yang haus spiritual yang tidak Ya. ada batasnya itu. Ya. Gitu. Barangkali. Betul sekali. Ini saya pernah bincangkan juga dengan Allahyarham ayahanda tercinta, rahimahullah. Wa qaddasallahu nafsu zakiyah. Jadi beliau mengingatkan dengan waktu itu saya bertanya karena ada hadis qudsi Allah Ta'ala kepada Nabiullah Musa alaihissalatu wassalam. Ketika jadwal dalam tanda petik munajat Allah Ta'ala, miqat Allah Ta'ala dengan Nabi Musa itu berakhir, Nabi Musa tanya, lalu kemana aku harus mencarimu?
Allah Ta'ala menjawab, indamun kasirati kulubuhum. Carilah aku di antara mereka yang hancur hatinya. Jadi untuk menjaga haus spiritual itu, berkhidmatlah, bergabunglah dengan mereka yang hancur hatinya, yang terpinggirkan, yang termarginalkan. Dan kadang-kadang dulu waktu saya tanya Bapak itu, insya Allah anak-anak sekolah dibawa ke tempat-tempat bakti sosial dan sebagainya. Tapi di dunia sekarang ini yang hancur hatinya juga ada di berbagai tempat. Di tengah kita, sahabat kita, keluarga kita, orang yang tidak punya sahabat, yang sendirian dan sebagainya, orang yang punya banyak masalah, tidak bisa berbagi. Nah, Perlu dideketin itu. betul, perlu didekati. Itu supaya kita tetap terjaga haus secara spiritual. Deketin. Banyak masalah kan? Masya Allah. Kalau sama saya menghindar. Oh, Masya Allah. Iya. Sekarang bulan puasa. Masalah baik sekali ya. Terima kasih sekali ini perjumpaan tamuan kita ya di tempat Pak Kiai ini sangat. Jadi mohon maaf ini sampai akhir belum ada jamuan fisiknya. Iya, anak masih puasa. Ya. Kita sudah dapat masukan ini banyak sekali dari mulai persiapan menjelang puasa yang oleh Mas Nur sudah di awal dari mulai bulan Rajab kemarin. Masya Allah. Tapi tidak menutup kemungkinan kebagusan Pak Edi yang baru 1 hari berpuasa dengan sahuran tinggi. Loh, masalah. Dengan berbagai fikihnya yang diberikan untuk ibu-ibu yang hamil dan itu ya, fidyah dan sebagainya. Termasuk juga yang berhubungan dengan batas-batas waktu ya, kita untuk kehati-hatian dalam menjalankan ibadah puasa yang kita akan lalui ini. Dan yang terakhir ini puasa yang berhubungan dengan haus secara material, secara fisik dan spiritual. Nah itu beliau menyebutkan satu poin terakhir yang sangat baik, yaitu ketika ini tubuh dan ruh ini manakala tubuh diperkuat, diikuti haus dan laparnya, maka haus dan lapar spiritual akan berkurang. Nah, ketika kita puasa, tubuh itu tidak diikuti lapar dan hausnya, maka haus spiritual akan menguat. Ya, jadi dengan puasa itu latihan supaya kita menjaga haus dan lapar spiritual itu. Samping mengunjungi yang kekurangan. Benar. Baik, terima kasih Yai atas. Saya terima kasih juga. Makasih ya. Ini Masya Allah. Makasih banyak. mencari pertanyaan dan jawaban lagi. Oh, masalah. Sudah Muhammad. Makasih semuanya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin